Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala fi ayatin ukhra إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita, membimbing kepada kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah berikan kita keistiqamahan dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru tahun 2023. Semoga punya ghirah, semangat yang baru, motivasi yang baru, istiqamah yang baru, ikhlasan yang baru, sehingga ketika kita kembali kepada Allah nantinya kita kembali dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Para jamaah rahmati Allah, karena masuk tahun baru, maka hari ini kita bahas sedikit tentang keutamaan orang yang umurnya panjang dan punya amal yang panjang. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, qad aflaha, kata Rasulullah, sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan man aslama. Orang yang beruntung kata Rasulullah adalah orang-orang yang beragama Islam. Ini syarat pertama untuk menjadi orang yang beruntung. Di surah Al-Mu'minun sama Allah memulai kalimat qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kata Rasulullah. Siapa orang yang beruntung itu ya Rasul? Maka kata Allah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa tanda orang dikatakan beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Aflah, artinya aflah itu adalah sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Bahasa Arab itu banyak menggunakan kalimat yang berbeda-beda. Ada namanya farih, bahagia, farihun. Ada namanya najah. Farih itu bahagia tapi belum tentu sukses. Ada namanya najah, sukses belum tentu bahagia. Pilih mana? Farihun itu artinya bahagia, hidupnya bahagia, tapi secara materi nggak sukses.
Ada yang namanya najah. Makanya kalau najah itu biasanya kalau ada orang yang mau ujian, doa kita apa? Ma'an najah. Semoga kesuksesan bersamamu. Gitu. Oh, tolong doakan saya mau ujian PNS. Doanya apa? Ma'an najah. Semoga kesuksesan bersamamu. Tapi sukses secara materi belum tentu bahagia. Kira-kira kalau dikasih pilihan pilih mana? Ya kan pilihannya salah satu. Pilih pasti apa? Rata-rata pilihannya pasti apa? Sukses, bahagia. Maka untuk menggabungkan itu sukses sama dia dari kata farid sama najah digabungkan, maka kalimatnya berubah menjadi aflah. Aflaha. Aflah itu apa? Orang yang beruntung, dunianya beruntung, akhiratnya juga beruntung. Maka jadi ayat kalimatnya al-mu'minun qad aflaha. Maka untuk menjadi orang yang sukses, maka syarat pertama harus muslim dulu. Kenapa harus muslim? Karena jadi orang kafir itu gak akan pernah sukses. Sukses materinya, tapi tidak akan pernah merasakan satu kebahagiaan. Kalau kita lihat, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Ingkar di sini artinya orang yang apa? Kafir. Tahu kafir apa kafir? Kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Kata kafaro itu artinya menutup. Makanya orang Inggris minjem pakai bahasa Arab menjadi cover. Cover itu dari kata kafaro, menutup. Cover itu. Sama orang kita disebut dengan koper. Koper itu apa? Tas. Tas itu berarti kan menutupi isi yang ada di dalam. Itu namanya koper. Koper itu dari bahasa Arab. Makanya kalau ada orang kemudian jangan ke Arab-Araban, kita ini bingung kalau nanti nggak pakai bahasa Arab. Banyak kalimat-kalimat yang digunakan bahasa Arab. Cover, kafaro, menutup. Makanya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menutup diri dari apa? Ayat-ayat Allah, sawfa nuslihim nara. Maka mereka nanti orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Apa tandanya kemudian dia tidak bahagia, sukses secara materi, tidak bahagia karena ini ancamannya sawfa nuslihim nara. Kenapa menggunakan kalimat sawfa? Di bahasa Arab itu ada dua kalimat akan. Yang pertama sa saja. Sa itu artinya akan, tapi dalam waktu yang pendek, segera. Tapi kalau saufa itu akan, tapi masa yang akan datang. Seperti kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak. Kelak di situ artinya di mana? Di akhirat. Makanya di sini orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Kapan itu? Ketika datangnya hari kiamat. Jika dia mati tetap di atas kekafirannya. Kullama nadijat juluduhum. Ini ancamannya bagi orang-orang kafir. Setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, setiap kali kulit-kulit mereka itu hancur, badalnahum juludan ghairaha. Kami kata Allah mengganti kulit yang baru. Kalau nanti Bapak buka tafsirnya surah ini, buka di surah An-Nisa yang ke-54 tafsir Ibnu Katsirnya, di situ ada satu hadis. Apa kata Rasulullah? Innallaha ya'tumu ahlal jannati fin ahlan nari fin nar. Sesungguhnya Allah itu membesarkan fisik orang kafir di dalam neraka. Hatta baina syahmati udunai ila atiqihi masiratu 700 'am. Sampai besarnya orang kafir atau orang yang masuk ke dalam neraka, dari telinga kanan ke pundak kanan itu butuh perjalanan 1000 tahun. Besarnya seperti apa? Ya Allah nanti seperti apa? Allah malam kembalikan. Kenapa? Karena nanti
seperti Nabi Adam, kurang lebih apa? Siti Nabi Roh 60 hasta. 60 hasta itu 60 begini, kurang lebih 27,5 meter tingginya laki-laki nanti ketika bangkit dari kubur, bahkan nanti masuk dalam surga Allah jadikan setinggi itu. Hanya yang pendek tenang, di Singosari itu ada terapi peninggi badan, saya nggak masuk. Kalau di dekat rumah di sana, kenapa? Sabar lah, kalau nanti masuk surga yuk, tinggi-tinggi sendiri. Yang penting sekarang fokus jangan ke badan, fokus gimana jadi masuk surga itu aja. Sedangkan ibu-ibu perempuan itu seperti Hawa. Berapa Hawa itu? 45 zira, kurang lebih 16,5 meter. Itu tingginya perempuan nanti di dalam surga. Dan laki-laki Allah berikan kekuatan sebagaimana kekuatan 100 laki-laki di dunia. Ya, orang nanti masuk surga, laki-laki itu seperti 100 orang laki-laki di dunia, tapi itu di surga. Kalau sedih bayangkan sekarang, bayangkan gimana cara masuk surga. Kenapa Allah jadikan besar? Allah jadikan besar, dijawab sama Allah. Orang-orang kafir Allah jadikan besar. Dalam satu hadis yang lain, ma baina mankibai al-kafir finnar, jarak antara pundak dua pundak orang kafir di neraka masih ratus salasa lirraqib al-masra. Itu butuh perjalanan 3 hari 3 malam menggunakan kendaraan yang tercepat. Itu baru pundakan ke pundak besar. Kenapa? Liyadukul adab, agar mereka tidak segera mati ketika berada dalam neraka, agar mereka bisa merasakan adab Allah. Kalau seperti kita kecil masuk, itu nggak bisa hitungan jam, hanya hitungan detik. Dengan panasnya api neraka yang jauh lebih panas daripada panasnya api di dunia. Maka kemudian Allah katakan, badalnahum juludan bighairi azab. Tiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, kulit-kulit mereka itu hancur, badalnahum, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Proses mengganti kulit sebagaimana ketika kita menarik kulit kambing, kita sesedi kulit sapi. Seperti itulah rasa sakitnya. Untuk diganti dengan kulit yang baru apa? Ya tubuh Allah. Makanya Nabi mengatakan orang sukses itu di dunia dan orang sukses di akhirat menggunakan kalimat aflah. Itu siapa? As-salama. Yang pertama harus menjadi umat Islam. Kita sudah berada di atas iman Islam. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus masih membaca ayat itu? Bahkan setiap hari minimal 17 kali kita baca ayat itu. Kenapa harus minta hidayah? Bukankah Allah sudah ngasih kita hidayah? Masuk dalam Islam, kita sudah berada di atas dinul Islam, di atas hidayah. Kata beliau, ada 5 landasan kenapa harus minta hidayah. Salah satunya karena tidak ada yang menjamin kita nanti akan mati di atas hidayah. Makanya nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Karena tanggung jawab kita bagaimana kita mempertahankan dinul Islam sampai nanti kita mati berada di atas dinul Islam. Ini tanggung jawab kita sampai detik ini. Gimana agar kita mati kondisi di atas dinul Islam. Yang kedua, selain nikmat kita dikasih nikmat Islam, maka sama Allah tanda kita ini menjadi orang-orang yang aflah, beruntung di dunia plus juga beruntung di akhirat. Yang kedua, waruziqa kafafa, sama Allah dikasih rizki yang kafaf. Apa kafaf? Cukup, kafi. Kafi berarti Allahun kafi, Rabbuna kafa. Sering dengar kafaf, kafafa itu artinya cukup. Jadi orang yang aflah, Islamnya kuat, rezekinya cukup. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, orang yang aflah itu sama Allah hatinya dikasih kekuatan, punya sifat namanya sifat
qanaah. Wa qanna Allahu bima ata, dan Allah memberikan sifat qanaah dengan apa yang telah Allah datangkan kepadanya. Artinya orang aflah itu 3 syaratnya. Muslim, kemudian yang kedua apa? Rezekinya cukup. Yang ketiga kafaf. Apa yang ketiga? Punya sifat qanaah. Maka para jamaah rahmati Allah, kita sudah berada di atas dinul Islam, Allah berikan kita umur yang panjang, maka kita berusaha kepada Allah untuk mempertahankan keislaman kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah. Kemudian selain Allah katakan kita menjadi Islam, maka ada 2 kelompok manusia. Kalau kita lihat dalam surah At-Tin, ada kalimat ahsani takwim, ada yang asfala safilin. Umat Islam pun itu sama, ada yang ahsani takwim, ada yang asfala safilin. Ahsani takwim itu siapa? Penafsiran ahsani takwim itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, dikasih rezeki yang terbaik, kemudian apa? Allah membimbingnya berada di atas jalan dinul Islam. Itu namanya ahsani takwim. Salah satu firman Allah di surah Al-Isra, Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami, kata Allah, memuliakan anak cucu Adam. Jadi Allah itu sudah memuliakan. Makanya makhluk yang paling mulia itu siapa? Manusia. Walaqad karramna. Allah berikan kehormatan pada manusia. Kemudian apa? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah berikan manusia kecerdasan, sehingga dengan kecerdasan itu manusia mampu membawa dirinya di daratan ataupun di lautan. Makanya di darat ada mobil, ada sepeda motor. Itu siapa yang merancang? Manusia. Otaknya manusia. Itu salah satu tanda kemuliaan manusia. Bahkan di lautan ada apa? Ada kapal laut, ada kapal selam dan sebagainya. Itu tanda bahwa Allah menghormati, mengangkat derajat manusia. Maka menjadi ahsan takwim jika dilandasi dengan dinul Islam. Tapi kebalikannya, orang yang sudah dikasih oleh Allah nikmat yang banyak, dikasih bentuk yang terbaik, tapi kemudian tidak masuk dalam Islam, maka dikembalikan oleh Allah, tsumma radadnahu asfala safilin, ke derajat rendah-rendahnya makhluk. Bahkan banyak ayat yang di Al-Quran manusia itu sering digandengkan dengan hewan. Salah satu contohnya di surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu kadang-kadang seperti binatang, bahkan jauh lebih dahsyat daripada mereka. Atau makanya dalam satu contoh yang lain, ini juga pelajaran bagi kita. Apa kata Rasulullah? Innallaha yubghidu kulla dha'jariyin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kulla dha'jari, yaitu semua orang yang punya sifat sombong. Jawab, semua orang yang punya karakter kasar, keras, ucapan yang keras, menyakitkan. Kemudian sahabin bil aswaq, orang yang senang berteriak-teriak di pasar, menggunakan kalimat-kalimat sumpah palsu hanya untuk mencari keuntungan dengan perdagangannya. Dibenci oleh Allah. Yang keempat yang dibenci oleh Allah, ini yang kehidupan kita. Apa kata Rasul? Kata Nabi, jifatin bil lail wa himarin bin nahar, bangkai di malam hari, tapi di siang hari dia seperti himar, keledai. Apa maksud hadis itu? Kata Nabi,
Orang itu akan dibenci oleh Allah ketika siang dipakai untuk mencari maisha, tidak sempat tidur siang. Kemudian malam dia puaskan tidurnya, tidak sempat tahajud. Jadi kalau ada orang siangnya tidak sempat tidur siang, malam tidak sempat tahajud, maka diumpamakan seperti apa? Himar jifatin billail, bangkai malam harinya. Sedangkan siang hari seperti himar. Himar itu artinya keledai yang tidak pernah tidur sepanjang hari, diisi dengan makan, setelah kenyang tidur. Besok pagi bangun makan. Jadi kalau ada orang kayak begini, tujuan orientasi hidupnya hanya makan dan kesenangan dunia, maka diibaratkan seperti binatang namanya keledai. Ulaika kal an'am. Mereka bahkan jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat, bahkan jauh lebih tersesat daripada binatang. Kenapa? Karena masih banyak binatang-binatang Allah yang berzikir. Salah satunya kita haram membunuh kata. Kenapa kita nggak boleh membunuh kata? Makanya haram kata itu dimakan. Walaupun dijadikan obat itu halal. Kenapa kata tidak boleh dibunuh? Karena kata itu adalah salah satu makhluk Allah yang berzikir kepada Allah. Itu nggak boleh kemudian kita bunuh. Maka setelah Syafi'i, Allah kembalikan manusia ke derajat yang paling buruk. Bahkan di surah Al-A'raf juga 176, manusia itu diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Di surah itu dikatakan famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan orang yang seperti itu adalah seperti seekor anjing. Makanya kita berusaha untuk menjadi berada di atas ahsan taqwim dengan cara apa? Kita memperbagus amal saleh. Ini satu hadis dari Imam Ahmad. Rasulullah ketika itu ditanya, An Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ini hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abi, ini hadis dari bersumber dari bapaknya. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang laki-laki qala, berkata, ya Rasulullah. Dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khair ya Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling baik? Jadi Nabi itu ketika ditanya siapa sih manusia yang paling baik, jawaban Nabi apa? Berbeda-beda sesuai dengan kondisi si penanya. Contoh, siapa manusia yang paling baik ya Rasul? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Ini subhanallah, kalimatnya sederhana. Ternyata orang yang paling baik di hadapan Allah bukan mereka yang abdu minallah yang bagus, enggak. Tapi manusia yang paling baik ketika abdu minan nasnya itu yang terbaik. Makanya sholat saja, sholat itu perintahnya jelas. Tapi manfaat dari sholat apa? Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Padahal sholat kita menghadap siapa? Kenapa kok dampak dari sholat itu adalah tercegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar? Makanya sholat itu mengikatkan hablum minallah sama hablum. Salah satu buktinya apa sholat itu? Takbir. Itu hablum minallah, mengagungkan asma Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Tapi sholat itu kan ditutup dengan apa? Salam. Apa salam artinya? Kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Itu artinya salam. Makanya salamnya orang sholat itu adalah salam yang tidak boleh dijawab. Ketika imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Padahal sebenarnya salam itu wajib untuk kita yang ketemu. Sesama muslim, Assalamualaikum. Sunnah mengucapkan salam, yang mendengar mengucapkan menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kenapa dalam kondisi sholat yang nyata-nyata ada kalimat Assalamualaikum, kita semuanya mendengar, kita tidak diminta untuk menjawab itu?
kita, di belakang kita, itu bisa memberikan ketenangan. Tapi kalau ada orang ahli ibadah, tetangganya merasa terganggu, itu berarti ibadahnya tidak bermanfaat. Ada satu hadis, datang sahabat menerima Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita, ya Rasul, kenapa? Taqumul lail. Perempuan ini subhanallah ya Rasul, ahli ibadah, malamnya dihabiskan hanya untuk qiyamul lail. Wa tasumun nahar, siangnya dihabiskan hanya untuk berpuasa. Wa taf'al, umurnya dihabiskan hanya dengan amal-amalan yang saleh. Wa tasaddaq, bahkan masyhur ya Rasulullah, perempuan ini ahli sedekah. Harusnya perempuan ini sudah ada jaminan surga. Surga itu, cuma ada kebiasaan buruk. Kenapa kok perempuan yang jadi contoh? Karena perempuan itu punya ucapan yang pedes dan menyakitkan. Itu perempuan. Iya, perempuan itu ucapannya pedes. Ya hadis ini baginya, apa sanadnya bukan hadis ini. Bayangkan seorang wanita ahli ibadah, hablum minallahnya bagus, tapi ternyata waktu dijirali habilisan, kata sahabat ya Rasul, selain ahli ibadah ya Rasul, dia juga ahli nyakiti tetangga. Dengan apanya? Dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Lihat kalimatnya. La khaira fiha. Perempuan yang tadi kamu sebut ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, ahli tilawatil Quran, ahli tahajud, itu sedikit pun gak punya kebaikan. Tidak ternilai di hadapan Allah. Dia min ahli nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Dilanjutkan hadisnya. Wa inna fulan, dan ada seorang wanita ya Rasul, tusolli al-maktubah, ini ibu mengerjakan sholat 5 waktu, gak nambah yang gak lebih, tahajud ya Allah. Ini sebatas apa? Tusolli al-maktubah, wa tasumu Ramadan, kemudian hanya puasa Ramadan 2 saja. Sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, gak ada tambahan puasa yang lain. Wa tasaddaq bil atwar min al-ibil, kemudian beliau bersedekah hanya mampunya dengan sepotong roti yang terbuat dari keju. Wala tu'ti jiran yang bilisan, tapi tidak pernah menyakiti tetangga dengan lisannya. Gak punya amalan istimewa, hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gak pernah menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Perempuan yang seperti itu akan menjadi penghuni surga. Makanya ibu ibadah jangan semangat. Yang penting jaga. Yang jadi masalah ibadah gak semangat, lisannya semangat nyakitin orang. Alamat. Jadi Nabi itu ketika ditanya siapa sih manusia yang terbaik, beda-beda jawaban Rasulullah. Pertama khairun nas dan fa'ul linnas. Ketika yang tanya guru ngaji, ya Rasul siapa sih manusia yang terbaik? Kata Rasulullah, man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Manusia yang terbaik kata Rasulullah, karena yang tanya itu adalah ahli Quran. Kata Nabi, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran plus juga punya kesempatan mengajarkan Al-Quran. Itu manusia yang terbaik. Tanya lagi siapa manusia yang terbaik? Oh ternyata istrinya banyak, lebih dari 1. Oh jawaban Rasul apa? Khairukum li ahli. Manusia yang terbaik kata Nabi adalah orang yang paling bagus kepada keluarganya. Siapa manusia yang terbaik? Suami-suami yang tidak pelit pada istrinya. Kan mulai kali ini sudah, nanti jaringan pulang, Ma, ini nomor PIN ATM-nya, Ma. Nanti kalau butuh bapak sekali dong, gak usah izin. Benar. Orang di sini kaum yang masalah itu. Jadi kondisi siapa yang terbaik? Ya orang itu apa? Orang yang berbuat baik terhadap keluarga. Makanya Allah katakan di surat Tahrim, perintahnya apa kepada para suami? Ya
dijawab, siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Kata Nabi, inna min ahasanikum ahsanukum qada. Orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak utang, gak bayar-bayar. Orang yang punya utang dan membayar dengan yang lebih baik. Ini orang terbaik. Bapak pinjam uang 10 juta, kemudian akadnya 1 tahun, baru berjalan 5 bulan, Bapak sudah punya uang, kembalikan. Setelah itu kemudian Bapak kembalikan 20 juta. Itu orang yang terbaik. Benar. Pinjam 10 juta, kembalikan 20 juta. Itu orang yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan. Rasulullah pernah pinjam unta usia 4 tahun. Ketika waktunya bayar, Nabi tidak punya unta yang usia 4 tahun, adanya usia 8. Maka sama Rasulullah dibayarkan ini. Padahal jaraknya berapa? Separuh usia. Berarti kondisi separuh itu jauh lebih besar daripada yang dipinjam. Maka kata Rasulullah apa? Manusia yang terbaik adalah orang yang punya utang dan dia mampu membayar utang dengan tambah. Lo dari bos, kecuali satu, baru akan menjadi riba jika yang pertama ada kesepakatan di awal. Kalau ada kesepakatan di awal, pinjam, minta kelebihan dari yang dipinjam nih, maka itu masuk kategori riba. Yang kedua, jika yang minjem itu berharap, apa pinjemin uang 10 juta di sini, masuk kasar, tapi 10 juta pada langsung balik 10 juta. 15 lah itu. Kalau ada harapan dari yang minjemi, itu riba. Yang ketiga, akan menjadi riba jika kelebihannya itu dibayar sebelum waktu pelunasan. Itu baru riba. Seperti contoh kredit, Pak, saya pinjam uang 10 juta, saya kredit per bulan 1 juta. Ketika Bapak bayar bulanan 1 juta, dilebihin 1.100.000. Itu riba. Kenapa? Karena masih punya hutang. Yang terbaik itu kalau waktu pelunasan dikasih dengan kelebihan, itu manusia yang terbaik. Yang terakhir ini, siapa manusia yang terbaik ya Rasul? Karena yang tanya itu adalah orang yang mungkin sudah berusia. Maka jawaban Rasulullah apa? Dipuji. Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik, kata Rasulullah, adalah manusia yang umurnya panjang dan panjang pula amal. Terus tanya lagi, fa'ayyun nasi syarrun. Terus manusia yang paling buruk itu siapa ya Rasul? Jawabannya sama, man tala umruhu. Orang yang paling buruk kata Rasulullah adalah orang yang panjang umurnya. Kebalikannya, kalau yang terbaik itu hasuna amaluhu. Kalau orang yang paling buruk sa'a amaluhu, yaitu amalnya buruk. Baik, kita bahas sekarang. Tola umru sama dengan hadis ini. Ala unabbiukum bi khairikum. Kata Rasulullah, mau aku tunjukkan kepada kalian siapa manusia yang terbaik di antara kalian. Kalau para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasul. Siapa sih manusia yang terbaik itu ya Rasul? Kata Nabi, khiyarukum adwalukum a'mara. Manusia yang paling baik adalah orang yang paling panjang di antara kalian umurnya, wa ahsanukum a'mala, dan paling bagus amalnya. Makanya boleh minta doa panjang umur. Di awal-awal sudah pernah kita bahas, tidak boleh seorang muslim minta mati, tidak boleh seorang muslim minta mati. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum bidurrin nazala fi. Tidak boleh seorang muslim minta diwafatkan kepada Allah karena satu musibah atau karena satu masalah yang ditimpakan Allah kepadanya. Ada orang yang gantung diri gara-gara apa? Utang. Ada yang gantung diri gara-gara diputus pacarnya. Ada banyak orang yang seperti itu menunjukkan orang yang dipinjam oleh Allah. Kenapa? Karena Allah senang dengan orang yang umur
salah satu budak Nabi. Ketika datang kepada Rasulullah, sampai berkata, ya Rasulullah, saya angkat aku ya Rasulullah untuk menjadi pembantu. Rasulullah ketika kedatangan Anas bin Malik, beliau sendiri yang minta kepada Nabi untuk apa? Jadi pembantu. Kenapa? Karena jadi pembantu Nabi itu enak. Kenapa? Sering bersama dengan Rasulullah. Di saat para sahabat mau masuk rumahnya atas izin Nabi, pembantu jadi kan sudah enak masuk ke dalam rumah. Makanya di mana-mana rata-rata yang pemilik murni dari rumah itu siapa? Pembantu. Yang menikmati rumah mewah, pembantu. Kayak di Araya, bodoh di rumah kosong sepi, yang menikmati siapa? Pembantu. Sesama pembantu dengan beda rumah itu ngobrol kayak pemiliknya gitu. Iya, sedangkan yang punya kemana? Berangkat sebelum subuh, pulang malam, terus gitu jam malam. Sedangkan dia menikmati AC, menikmati wifi, menikmati fasilitas yang mewah. Anas bin Malik itu apa? Sampai sahabat banyak yang iri. Kenapa? Di saat para sahabat yang gak boleh masuk ke dalam kamar Nabi, Anas bin Malik bisa masuk. Makanya banyak hadis bersumber dari Anas bin Malik. Ketika mengatakan, ya Rasul, angkat aku untuk jadi pembantu. Apa kata Rasulullah? Tidak akan jawab. Dan ini nanti jadikan doa jaminan untuk orang lain. Apa? Allahumma rizqlahu malan wa walada wa barakan lah. Dia punya anak didoakan dengan itu. Allahumma rizqlahu ya Allah, berikan rezeki kepadanya ya Allah. Apa rezekinya? Pertama, Allahumma rizqlahu malan wa walada, berikan rezeki kepada anak ini ya Allah. Apa? Harta yang banyak, wa walada, dan anak yang banyak. Berarti kalau anak yang banyak itu artinya apa? Umurnya panjang. Ada yang tertua, sini berapa tertua? Subhanallah. Benar. Dan ini kisah, ini hadis bagaimana tanda orang yang umur panjang itu di hadapan Allah lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di dalam surga daripada orang yang usianya pendek. Ini hadisnya sahih, riwayatnya Imam Ahmad dari Abu Ya'la. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Wa Abdullah bin Shaddad anna nafran min Bani Udrah. Ada sahabat dari Bani Udrah. Ini salah satu Bani Udrah di kota Madinah. Salatatan, 3 orang. Jadi ada 3 orang dari Bani Udrah datang pada Rasulullah. Atun Nabi SAW, mereka datang menemui Rasulullah SAW. Ini belum jadi sahabat ya. Ada 3 orang dari Bani Udrah, masih kafir. Kemudian di hadapan Rasulullah, fa'aslamu, 3 sahabat ini kemudian mu'allaf, masuk Islam secara bersamaan. Walaupun mungkin usianya berbeda-beda, tapi usia Islamnya sama. Kalau usia umurnya mungkin beda. Kemudian faqala Nabi SAW, setelah mengatakan bersyahadat Islam di hadapan Rasulullah, Nabi bertanya, man yakfi, siapa yang akan mencukupkan orang ini? Artinya kalau orang baru masuk Islam itu bisa jadi dari keluarganya apa? Diputus, dari baginya juga diputus. Siapa yang akan membimbing? Siapa akan mencukupkan? Sahabat Nabi namanya Talha mengatakan, qala Talha ana. Kata Talha, aku ya Rasulullah. Qala faqalu 'inda Talha. Kemudian sahabat ini sudah berada di bawah lindungan Talha bin Abi Ubaidillah. Faba'atan Nabi SAW ba'atan. Kemudian setelah sekian lama berada di bawah bimbingan Talha, datang kewajiban untuk berperang. Jadi kemudian datang panggilan perang. Sahabat yang pertama, fakharaja fi ahaduhum, 3 sahabat, tapi 1 yang ikut perang. Tsumma fastushhida, kemudian wafat dalam kondisi mati syahid. Sahabat pertama mati syahid. Kemudian tsumma ba'atan, 1 tahun kemudian ada panggilan perang lagi yang kedua. Kemudian fakharajal akhar, 1 sahabat lagi keluar, fastushhida, kemudian diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Dan mati syahid adalah mati yang paling
husnul khatimah. Tsumma mata tsalits ala firashi. Kemudian sahabat yang ketiga mati di atas kasur. Sahabat pertama mati syahid. Sahabat yang kedua mati syahid di tahun yang kedua. Di tahun yang ketiga di atas kasur. Mana yang paling mulia? Kalau versi kita pasti yang mati apa? Syahid. Pasti mati syahid. Sahabat juga sama. Yang mati syahid pasti ya Rasul. Kenapa? Sudah diampuni dosa-dosanya, dikasih keistimewaan, bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarga. Bahkan ruhnya orang mati syahid itu sudah bisa menikmati indahnya surga walaupun fisik masih berada di dalam tanah, di dalam kubur. Salah satunya kisahnya Sa'ad bin Mu'adz. Para jamaah rahmati Allah, kemudian Talha mengatakan, qala Talha, fara'aitu haula'i thalathata alladhi kanu 'indi fil jannah. Aku melihat tiga sahabat tadi. Ini melihat itu artinya roha, bermimpi. Talha itu bermimpi melihat tiga sahabat tadi semuanya berada dalam surga. Fara'aitu al-mayyita 'ala firashihi amamahu. Tapi yang paling unik kata beliau, aku melihat yang mati di atas kasur itu berada di paling depan. Kok iso? Padahal matinya di kasur. Kemudian waraitu alladhi istishhada awwaluhu waraitu alladhi istishhada akhiran yalihi. Kemudian di belakangnya, jadi di sampingnya itu baru yang mati yang kedua. Baru waraitu alladhi istishhada awwaluhu akhiruhu, yang paling belakang itu yang mati pertama padahal mati syahid. Qala fadakhalani min dzalik. Kemudian dia menemui aku, kata dia. Apa itu? Talha itu menemui Rasulullah. Kok bisa begini ya Rasulullah? Maka kata dia, fa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Datang Rasulullah dan menyampaikan kisah ini. Apa kata Nabi? Wa ma ankarta min dzalika. Terus apa yang kamu ingkari dari apa yang Allah tampakkan kepadamu lewat mimpi? Artinya, kok bisa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Laisa ahadun afdal 'inda Allah bin mu'min yu'ammaru fil Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang yang dipanjangkan umurnya dalam Islam? Kenapa? Karena dia bisa tasbih, takbir, tahlil. Contoh ini, yang pertama mati syahid tahun pertama, yang kedua mati syahid tahun yang kedua, yang ketiga mati syahid tahun yang ketiga. Bayangkan 1 tahun saja jarak dari kematian yang kedua itu sudah mengantarkan orang yang panjang umur, walaupun hanya 1 tahun lebih panjang, itu ternyata kedudukannya lebih utama di hadapan Allah. Panjang umur. Makanya oleh hari ini minta ya Allah panjangkan umur. Nanti ulang tahun apa? Panjang. Cuma minta panjang umur itu adalah panjang yang umurnya barokah. Makanya tadi doanya Nabi kepada Anas bin Malik, Allahumma rzuqlahu malan wa waladan wa barakan lahu. Baik para jamaah Allah. Ini ternyata sahabat ini yang paling tinggi kedudukannya mana? Yang lebih panjang. Kenapa? Bisa tasbih, bisa takbir, bisa tahlil. Artinya apa para jamaah rahmati Allah? Hari yang kita lalui demi hari itu bagi orang beriman media untuk menambah amal. Bayangkan ini 1 tahun. 1 tahun itu kan kita ada 365 hari kalau kalender Masehi. Dalam 1 hari kita membaca tasbih berapa kali? Tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali 5. Berapa? 165. Bisa contoh segitulah. Bagaimana bingung itu. Contoh 165. Bayangkan itu baru 1 hari. Kalikan 365. Mungkin artinya apa? 1 tahun saja seperti itu utamanya. Bayangkan kalau kemudian panjangnya lebih, maka bisa jadi nanti istri sama suami itu beda derajat di surga.
Siapa yang lebih tinggi? Biasanya istri. Kenapa? Karena yang paling banyak meninggal duluan suami. Saya kajian di mana-mana itu satu-satu itu. Oh, udah berapa lama suami meninggal? Saya sudah 30 tahun yang lalu. Jadi 30 tahun bayangkan. Berarti 30 tahun kali satu hari sujud. Itu sujud 34 kali. 34 kali 360. Kemudian kalikan 30 tahun. Lebih banyak, lebih tinggi derajatnya. Makanya kita diminta oleh Allah untuk jaga kesehatan. Sehatnya untuk apa? Untuk ibadah. Makanya ada jurus selamat, jurus sehat. Rasulullah Zaidul Akbar. Tujuannya apa? Tujuannya agar panjang umur yang panjang dipakai media untuk beribadah. Jangan sampai usia panjang tapi mohon maaf kondisi sudah gak bisa ngapa-ngapain, bahkan kondisi pikun itu jangan sampai. Makanya Nabi menjadi doa agar kita terlindungi dari hal itu. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Junun itu artinya gila. Gila itu maksudnya apa? Pikun. Ya Allah lindungi aku ya Allah dari penyakit namanya penyakit pikun. Kenapa? Panjang umur tapi kalau pikun kan gak nambah apa? Gak nambah pahala. Bisa jadi nambah dosa. Pada siapa? Bukan pada yang pikun, pada yang jaga. Mual, nggak tadi pipis. Bentar. Jadi juga ada kisah zaman. Ini kisahnya hampir sama, tapi kejadiannya berbeda-beda. Antal, masih dari Talha an Ubaidillah. Anna rajulaini min Bali. Kalau tadi dari suku yang pertama tadi dari suku Qudra, ini dari suku Bali, bukan Bali Maksana itu. Ini suku Bali. Min Bali. Qadima ala Rasulillah. Datang pada Rasulullah SAW. Wa kana islamuhuma jami'an. Kemudian dua sahabat tadi mengikrarkan Islam yang sama, bareng Islamnya. Kemudian bahkan ahaduma asyad ijtihad dan akhar. Yang pertama ini lebih semangat dibanding yang satunya. Rohnya kuat yang pertama. Faghaza al-mujtahid minhuma fastushhida. Kemudian ikut perang yang pertama meninggal. Tsumma maqatal akhar ba'da sanatan. Kemudian meninggal yang kedua setelah 1 tahun. Qala Talha, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah. Aku melihat dalam mimpiku ternyata berada di depan pintu surga. Tapi kemudian dia berada di depan siapa? Satu mati syahid, satunya mati biasa. Mana yang lebih di depan? Yang mati biasa. Kejadian ini juga sama. Datang pada Rasulullah. Kata Nabi, ditanya sama Rasulullah, min ayyi dzalika ta'jabun? Kata Rasulullah kepada Talha bin Ubaidillah, wahai Talha, kejadian itu mana yang kamu takjubi? Takjubmu dari mana? Maksudnya kenapa kok yang masuk surga duluan kok yang mati belakangan? Padahal yang pertama matinya syahid. Kata Nabi, terus kamu takjub dari yang mana? Kata Rasulullah, qalu ya Rasulullah hadza kan asyad rajulin ijtihad. Ini kan apa namanya? Yang pertama, mohon maaf ya, kata sahabat ini, yang pertama itu lebih semangat jihadnya dan mati syahid. Sedangkan wadal hadzal akhar al-jannatu qabla. Tapi yang pertama, yang kedua, yang mati biasa ini itu ternyata masuk surga duluan. Kata Rasulullah, alaysa qad maka hadza ba'da sanatan? Bukankah dia mati setelah 1 tahun kemudian? Naam ya Rasulullah. Lihat, dan ini yang kita harapkan. Wa adraka Ramadan. Perhatikan kalau mati 1 tahun kemudian ketemu apa? Ketemu Ramadan. Ketemu Ramadan kemudian fasamahu. Bukankah dia berpuasa Ramadan? Wa shalla. Bukankah di bulan Ramadan dia juga sudah salat tahajud? Kada wa kada, salat ini salat ini. Min sajdatin fis sana, dalam 1 tahun. Qalu bala ya Rasulullah. Fama bainahuma af'alu mimma bainas samai wal ardh. Maka jalannya itu seperti langit dan bumi. Bayangkan suami sama istri, kadang suaminya meninggal duluan 1 tahun saja sudah seperti apa? Jalannya langit dan
bumi. Kalau sampai 30 tahun, berarti suami levelnya mungkin level 2, istri levelnya level 32. Hak ketemu di surga. Padahal istri kotak bila-bila Ustaz gak nikah lagi demi tapi dijawab sama Allah, insya Allah ketemu. Di mana ketemunya? Di level siapa ketemu nanti? Di level suami atau di level istri? Di level istri, artinya di level yang lebih tinggi. Di surah Ar-Ra'd ayat 13 ayat 23 dijawab itu, dan juga Ibnu Katsir menjabarkan itu. Insyaallah semoga Allah berikan kita usia yang panjang, umur yang barokah, istiqomah dalam ketaatan, jangan sampai menjadi orang yang paling buruk. Sudah dikasih umur panjang tapi kemudian panjang pula keburukannya, itulah orang yang paling berat nanti siksanya di dalam neraka. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.